Jadi pas di ruang isolasi itu kegiatannya kayak biasa, pagi kita operan. Tapi sebelumnya biasa kita harus prepare dulu kan, pakai APD yang lengkap. Ya ngap, mau minum kan nggak bisa, mau minum nggak bisa. Jadi kadang kalau aku mau nyuri udah ngap, paling suka aku tarik sedikit doang yang masker paling depan buat enggaknya menghirup udara. Kita nggak makan dan nggak minum selama satu shift itu. Pagi itu 7 jam. Iya, 7 jam. Berarti kalau siang itu 4, 5, 6 jam. Kalau malam yang 10 jam. Aku harus bisa mensupport pasiennya kalau misalnya bentar lagi akan pulang gitu. Bentar lagi akan sembuh, asal emang ibu atau bapaknya tuh harus semangat. Terus janganlah mikirin yang macam-macam dulu kayak gitu. Sini kami bertugas dalam bentuk shift ya Mbak ya, shift. Kemudian kalau seandainya pasif, kami juga bekerja sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ada yang di IGD, ada yang di HCU, ada yang di ruangan. Kalau saya pribadi sebagai dokter sekaligus tentara ya, jadi memang sudah menjadi sebuah tanggung jawab. Kalau untuk APD, di sini APD-nya lengkap ya Mbak ya. Kalau dari standarnya UI itu kita APD level yang paling tinggi di sini karena memang pasien COVID ya. Jadi lengkap. Jadi kalau saya pribadi saya melihat pasien itu seperti keluarga saya Mbak. Jadi gimana kalau keluarga saya itu yang jadi pasiennya. Jadi saya seperti apa harus memperlakukan keluarga saya itu. Saya curhat ya Mbak. Saya kan habis istri saya habis mengandung, kemudian habis melahirkan istri saya 3 hari yang lalu. Pas waktu itu saya juga nggak bisa menyambangi istri saya, cuman teman-teman juga menghibur, menyemangati saya dengan membuat macam-macam lah, sehingga bisa menghibur saya, menyemangati saya. Sebenarnya sih perasaan saya itu campur aduk ya Mbak, tapi karena memang ini tugas negara, karena ini memang sudah kewajiban saya, saya dan juga istri saya juga ikhlas, istri lancar juga, lahirannya semua lancar, alhamdulillah. Jadi memang ada hikmah di balik itu Mbak. Saya perawat, saya bisa mengerti juga kenapa enggak saya terjun di sini. Setelah saya diterima, saya membeli tiket untuk berangkat ke Jakarta itu dengan modal saya sendiri, tidak. Kalau yang relawan lainnya kan dapat ada akomodasi untuk ke Jakarta. Kalau untuk saya enggak. Kalau untuk saya sendiri, karena ini balik lagi saya mau melayani, ini tekad saya mau melayani, akhirnya saya berangkatlah ke Jakarta. Dan sebelum bulan sendiri kan baru pertama kali dalam hidup. Rata-rata yang kita tahu kan perawat hanya di dalam ruangan rumah sakit, melayani di dalam rumah sakit begitu. Dan ternyata kita bisa melayani di dalam ambulan. Kita harus bisa menangani pasien untuk rujuk ke rumah sakit. Kalau untuk keseharian kita ini dinas 12 jam. Setelah itu kita cek perlengkapan mobil kita, apakah APD-nya masih lengkap, apakah tabung oksigennya masih mumpuni untuk kita buat jalan, bensin juga kita lihat, kan nggak mungkin kalau kita rujuk pasien kan nggak prepare, bensin tinggal segini, harus kita prepare dulu. Tapi kita juga wajib untuk membersihkan ambulan. Jadi istilahnya kalau dibilang ya sopir ya iya juga, sopir iya, perawat iya. Penting kita harus cepat. Kalau untuk macet, kita jangan sampai kita terjebak macet. Nah, jadi jangan sampai pasien itu bertanya-tanya, jangan sampai pasien itu kurang informasi gitu. Jadi kita selalu feedback ke belakang ke pasiennya, memberitahukan apa yang terjadi gitu. Walaupun kan kadang, loh ini mobilnya kok berhenti, udah sampai kah atau gimana kah? Pasti kan orang bertanya gitu. Jadi sebelum pasien itu bertanya, kita harus sudah infokan sendiri. Minggu-minggu pertama
dan alhamdulillah lonjakan itu cuma ada 5-6 jenazah pada saat itu, masih sedikit di minggu pertama. Tapi pada saat minggu kedua dan ketiga hingga sekarang itu terjadi lonjakan yang drastis banget gitu. Di atas 20, 31 banyak banget, sampai bahkan kami kerja sampai larut malam sekitar jam 9:30 baru pulang. Bahkan kita sudah pulang ke rumah, tiba-tiba datang informasi dari pimpinan kami bahwa jenazah sudah OTW, ya kami ke lapangan lagi. Dan pada saat itu cuaca hujan, ya khusus COVID ya, itu sepagi mungkin kita sudah siapkan lubang, karena harus dipersiapkan, gitu kan. Jadi sekarang nih hari ini penguburan kita siapkan juga buat besok, jadi nggak ada lubang kosong, artinya maksudnya nggak ada lubang yang terisi full, harus ada kosong buat besok cadangan kalau misalkan tahu-tahu jenazah pagi-pagi datang, gitu. Jadi disiapkan 5 lubang sudah ada buat besok. Ya supaya cepat berakhirlah pandemi ini, seperti keadaan seperti normal kembali. Kita pun jam kerja bisa seperti biasa. Terus terang Mas, kita di COVID ini non-stop, bisa dikatakan seperti itu. Kita nggak ada waktu istirahat pun kita di sini. Ya, kalau yang nggak puasa makan di sini, gitu. Karena kita nggak boleh jauh-jauh dari sini. Kan ambulan datangnya secara tiba-tiba. Jadi kita kalau belum larut malam, kalau belum jam 6, dan belum ada informasi dari pusat langsung bahwa tidak dikirim lagi, kita nggak bisa pergi, nggak bisa pulang ke rumah. Standby kita. Mau hujan, mau panas, resiko kita.